Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas 10 mobil balap yang di-banned. Emang nih ya, power mesin yang hebat yang dicapai sama si mobil tersebut sama tim yang ternyata enggak selamanya membuatkan hasil yang paten, malah memicu dilarangnya turun di trek balapan coy. Padahal nih ya, pas meracik kendaraan tersebut ada garis batas yang sangat tipis antara melakukan kecurangan sama sebuah inovasi, baik dari tim atau dari pembalap itu sendiri. Tapi ya yang namanya aturan tetap aturan coy. Jadi inovasi-inovasi yang ditemukan terkadang dianggap ilegal dan akhirnya mobil balap tersebut dilarang buat balapan. Jadi ya sepanjang sejarah balapan ini seenggaknya ada 10 mobil yang dilarang buat balapan yang bakalan kita bahas nanti. Nah, bisa karena terlalu mendominasi balapan, sampai karena aplikasi perangkat inovasi yang dipakai sama mobil tersebut. Mulai dari inovasi yang bernama Jumping Jack. Sneaky Pete Robinson atau nama panggilannya Sneaky Pete itu pernah mengalami hal yang pahit buat mengikuti event drag race di Amerika Serikat yang bernama NHRA atau National Hot Rod Association. Nah, langsung mengeluarkan surat ilegal ke komponen yang dipasangin ke mobilnya si Pete ini atau si Sneaky Pete ini. Nah, pas berada di garis start gitu kan, menunggu lampu hijau nyala, sewajarnya ban bakalan napak di aspal. Tapi ya gara-gara inovasi dari Sneaky Pete ini, ban belakangnya bakalan ngangkat dikit dari aspal. Nah, pas ngangkat dikit ini, gas bakalan diinjak penuh dan ngebiarin ban berputar. Nah, pas sudah lampu hijau, dongkraknya ini bakalan diturunin dan mobil langsung melesat tanpa ada ban spinning atau sedikit burn out. Jadi ya torehan waktunya bakalan menjadi sangat kecil coy. Dan gara-gara si aplikasi namanya si Jumping Jack ini, jadi ya tetap dianggap ilegal lah sama si NHRA. Dan sejak saat itulah Sneaky Pete nggak pernah lagi pakai dongkrak. Tapi ya kalau nggak pakai si Jumping Jack ini tuh tetap aja lah memenangkan beberapa kali. Selanjutnya ada T-Rex. Nama ini tuh dipakai sama tim balap Hendrick Motorsport di ajang balap NASCAR. Berbodi Chevrolet Monte Carlo, T-Rex ini dipakai selama musim kompetisi tahun 1997 sama pembalap yang bernama Jeff Gordon. Dan selama musim kompetisi tersebut, Jeff Gordon dan T-Rex selalu mendominasi lomba, nggak pernah keluar dari posisi 5 besar. Tapi ya setelah selesai kompetisi, seluruh mobil itu dicek ulang dan akhirnya dijatuhkan sanksi kalau T-Rex nggak boleh lagi berlomba. Bukan karena terlalu mendominasi atau apalah jumpa jampi dan tetek bengek, tapi karena desensasi hasil pemikiran Rex Stamp, desainer sasis dari Corvette ini tuh dianggap terlalu radikal dan menyalahi aturan. Emang gila sih. Lanjut di dunia F1 yang bernama Brabham BT46B. Nah, ini sebuah mobil Formula One yang sempat dipacu sama pembalap F1 yang bernama Niki Lauda, yang dikenal juga sebagai fan car. Inovasi ini tuh dilarang karena di bagian belakangnya terdapat fan atau kipas yang sangat gede banget. Dan keberadaan si fan atau kipas inilah yang ngebuatnya dilarang buat balapan. Nah, bentuk fan atau kipas ini selain buat mendinginkan mesin, juga sebagai komponen aerodinamika. Tapi ya menurut ketentuan dari FIA, komponen aerodinamika yang terpasang itu harus tetap. Sementara buat si fan atau si kipas ini tuh dianggap enggak tetap lah karena bisa berputar. Ya yang namanya kipas mah berputar gitu ya kan. Masih di dunia balapan F1, Williams FW14B ini tuh di-banned. Nah, tim Williams itu dilarang pakai seri FW14B dikarenakan aplikasi suspensi aktif. Dengan suspensi kayak gini, maka bakalan dapat keuntungan tersendiri pas berada di tikungan dan juga trek lurus. Jadi setiap ban dapat grip maksimal, jadi ya nggak heran kalau pada tahun 1992 sampai tahun 1993 Williams FW14B ini tuh mendominasi balapan. Jadi pas udah dilarang sama si FIA, disebutkan kalau aplikasi ini tuh nggak fair
Jadi ya nggak semua tim itu bisa menerapkan teknologi yang selanjutnya sama. Tyrrell 025. Emang secara prestasi mobil F1 ini tuh pakai bahan carbon fiber buat bodi, dan mesin V8 atau kompetitor V10 lah ini tuh nggak lah terlalu membanggakan. Cuman mengecap 2 kali kemenangan pas di Monaco Grand Prix tahun 1997. Terus kenapa di Bennett bang? Nah, buat mengejar ketertinggalan dan mendalami aerodinamika, tim ini tuh menyimpan X-Wing sedekat kokpit. Jadi ya tentu aja menambah downforce. Jadi ya serta-merta tim lain juga ikut-ikutan make gitu ya kan. Dan akhirnya FIA ini tuh akhirnya melarang penggunaan X-Wings pada tahun 1998. Bukan karena banyak make, tapi karena unsur safety coy. Jadi ya sangat mudah keluar dari tim yang bakalan celaka karena tersangkut sama si X-Wings ini kan. Bayangkan kalau amit-amit ada sebuah kecelakaan pas ada di pit stop gitu ya kan. Jadi ngeri bijir. Pindah ke dunia rally, tentu aja yang di Bennett mobil-mobil rally Group B gitu ya kan. Bagi pecinta rally tentu aja tahu nih ya keberingasan sama si mobil-mobil Group B ini. Tenaganya yang nyaris nyampe 500 horsepower tentu aja sangatlah kenceng pakai banget buat dipacu di arena rally. Perlu diketahui nih ya, ketika rally menggunakan jalan umum yang ditutup, terus permukaan yang nggak rata, belum lagi melaju di antara pohon atau ya lain-lainnya gitu ya kan. Banyak para rally yang di grup B ini tuh terlibat kecelakaan hebat gitu ya kan. Bahkan sampai-sampai menewaskan para awak atau juga penonton. Ini jujur miris banget sih, tapi ya namanya rally grup B jadi ya tahu sendirilah. Karena itu akhirnya FIA menutup grup ini. Tapi kalau si rally grup B ini tuh masih berlanjut, tentu aja ngeri pakai banget. Masih di dunia rally, karena mobil-mobil rally grup B udah pada di Bennett, kita lanjut ke rally grup A. Dan mobil yang di Bennett di grup ini adalah Toyota Celica GT4. Tahun 1995, FIA ini tuh memperlakukan sistem plat restriktor turbo di mobil-mobil rally. Jadi ya aliran udara yang masuk ke turbo itu nggak terlalu banyak dan kencang, menjadikannya pacuannya lebih sedikit pelan dan driver sama co-drivernya lebih aman. Tapi ya Toyota suka tapi FIA marah. Pihak FIA itu melarang Toyota Celica GT4 buat ikut balapan. Ya karena udah terbukti lah buat ngakalin sistem restriktor turbo tadi. Jadi ya mobilnya otomatis jadi lebih kencang dari mobil-mobil lainnya. Jadi kayak gitu. Pindah ke balapan Can-Am. Ini tuh bisa dibilang balapan yang minim peraturan, tapi entah kenapa tim Capral ini sampai di Bennett 2 kali coy. Gila men. Dan mobil pertama yang di Bennett adalah Capral 2E. Nah pas balapan ada saatnya pengen dapat grip yang bagus, tapi di lain waktu juga pengen dapat kecepatan. Grip ini dibutuhkan pas belok dan kecepatan dibutuhkan pas jalur lurus. Nah, Capral 2 ini tuh yang berlaga tahun 1960 sampai 1970-an ini mendapatkan modifikasi di sistem aerodinamika yang bisa gerak. Nah, padahal saat itu ketentuan ini tuh nggak diperbolehkan. Jadi ya ketika butuh grip, jadi spoilernya sedikit ditutup. Nah, pas butuh kecepatan, otomatis spoilernya jadi lebih buka atau dibuka banget lah, kayak gitu. Jadi sistem aerodinamika ini yang dilarang sama si penyelenggara lomba. Nah, tim ini tuh bisa dibilang gimana ya? Tim Capral yang berlaga di ajang Can-Am Series medio 1970-an mungkin jadi tim yang paling sial coy. Karena 2 kali dapat Bennett dari penyelenggara. Nah, setelah si Capral 2E tadi di Bennett, akhirnya keluar Capral 2J ini yang make 2 mesin. Salah satunya V8. Nah, mesin V8 yang dipakai itu menggerakkan mobil, tapi mesin yang satu lagi buat dimensi lebih kecil atau small V8 block atau gimana ya, gue lupa namanya itu. Itu dipakai buat menggerakkan fan atau kipas. Nah, kipas inilah yang dilarang karena dianggap sebagai komponen aerodinamika yang bergerak. Inilah gara-gara si Capral 2J akhirnya si F1 yang dipakai sama si Niki Lauda tadi jadi ikut-ikutan pasang si kipas. Cuman gak sampai pasang 2 mesin sih.
Mobil balap yang di banned terakhir adalah Dodge Charger Daytona yang ikut balap NASCAR. Ini emang gila banget sih. Punya desain yang mirip-mirip sama pesawat jet. Bagian depannya lancip dan bagian belakangnya punya spoiler yang gede banget coy. Gila. Dan karena desain ini banyak kemenangan yang diraih dan karena itulah yang dibikini Dodge. Tapi ya penyelenggara lomba ini tuh jatuh dari otoritas balap NASCAR. Jadi ya dianggap terlalu kencang dan bisa membahayakan semua pihak. Bayangkan ya, pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, Dodge Charger Daytona ini menjadi satu-satunya pendobrak kecepatan yang bisa nyampe kecepatan 321 km per jam. Gila men, di zaman itu emang udah overpower sih. Ya mungkin segitu aja, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.